Presiden Joko Widodo menilai ekonomi Indonesia akan tertekan pada kuartal ketiga tahun ini. Penerapan PPKM ketat berjilid-jilid dan lonjakan kasus COVID-19 jadi pemicunya. Hal senada juga dipertegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal 3 lajunya akan melambat meski diperkirakan tumbuh positif. Pada kuartal 2 tahun 2021, ekonomi RI tumbuh cukup baik, yakni di angka 7,07%, sementara inflasi di angka 1,5%. Presiden pun menyatakan pemerintah telah menyiapkan 3 langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pertama, melalui hilirisasi industri, di antaranya hilirisasi boksit, emas, tembaga, dan sawit. Kedua, digitalisasi UMKM. Dan yang ketiga, ekonomi hijau. Siap-siap, cukai rokok akan naik tahun depan. Kenaikan cukai rokok hampir pasti dilakukan untuk tahun 2022. Namun berapa besaran tarifnya masih belum ditentukan. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Herianto, mengatakan untuk besaran tarif akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Dirjen Bea Cukai Askolani. Untuk waktu penyampaiannya akan dilakukan pada bulan Oktober, sebab masih menunggu kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait APBN 2022. Setelah APBN 2022 disepakati, maka Kemenkeu akan melakukan pembahasan berapa tarif kenaikan yang ideal. Kenaikan tarif yang ditetapkan akan mempertimbangkan target penerimaan cukai hasil tembakau yang disepakati untuk tahun depan. 10,8 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin ekstrim. Jumlah ini setara dengan 4% dari total penduduk Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Kemiskinan ekstrim merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pendapatan sebesar $1,9 Amerika Serikat purchasing power parity per hari. Wapres optimistis pemerintah dapat menghilangkan kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2024. Pemerintah menganggarkan dana Rp272,12 triliun pada tahun 2021 untuk bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, terdapat anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp168,57 triliun. Kementerian Keuangan mencatatkan defisit APBN hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan posisi defisit APBN ini masih sesuai dengan target. Pasalnya pemerintah menargetkan defisit APBN 2021 mencapai 5,7%. Sri Mulyani menjelaskan defisit anggaran ini disebabkan pendapatan negara hingga akhir Juli baru mencapai Rp1.031,5 triliun atau 59,2% dari target. Walau tak mencapai target, menurut Sri Mulyani, realisasi tersebut naik 11,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp922,5 triliun. Sang Bendahara Negara juga menyatakan, keseimbangan primer hingga akhir Juli mencapai Rp143,6 triliun, sementara silpa tercatat Rp110,9 triliun. Bank Sentral Korea Selatan memutuskan menaikkan suku bunga acuan. Ini menjadikan Korea Selatan negara maju pertama yang menaikkan suku bunga acuan di tengah pandemi. Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 0,75%. Negeri gingseng disebut mencoba mengendalikan pertumbuhan utang rumah tangga dan pasar perumahan yang sedang booming. Ini merupakan kenaikan pertama suku bunga sejak November 2018. Ekonomi terbesar ke-12 di dunia itu telah mempertahankan suku bunga utamanya di rekor terendah 0,5% sejak Mei 2020 lalu. Utang rumah tangga Korsel naik 41,2 triliun won selama periode April hingga Juni 2021. Ini merupakan rekor tertinggi dan menjadikan total utang ke 1.806 triliun won atau setara dengan PDB Korea Selatan.